Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Para ulama menjelaskan maksudnya menambahi umur itu, ada yang mengatakan berkahnya. Sehingga orang ini umur misal 40 tahun, cuma kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sama orang umur 80 tahun. Nah, itu berkahnya. Ada pendapat ulama yang lain lagi, memang ditambahi umur. Kalau di Lauhil Mahfuz itu tertulis umurnya 40 tahun, habis ditambah jadi 45. Itu bisa terjadi. Ya Allah ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus sesuatu yang dikehendaki dari Lauhil Mahfuz, bisa menetapkan. Yang kada bisa dirubah itu yang ada dalam ilmu Allah. Itu kada bisa dirubah. Kalau dalam ilmu Allah kita ini sudah umur 60, ya Anda akan berubah dengan perbuatan apapun. Makanya ada doa. Doa bisa merubah itu. Dalam Lauhil Mahfuz itu yang asalnya syakiyan, celaka, sa'id dan beruntung. Yang asalnya mahruman, dicegah dari kebaikan, muwaffaq lil khairat, diberi taufik untuk berbuat baik. Yang asalnya fakran, fakir, hapus, ganti lawan ghina, kaya. Itu bisa dirubah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila hilmin. Ma jumi'a syai'un ila syai'in, tidaklah digabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripada hilim dan hilim. Artinya apabila dua sifat itu ada pada diri seseorang, maka gabungan di antara dua sifat itu adalah paling baik gabungan, yaitu orangnya punya ilmu dan punya sifat hilim. Sebagian ulama menjelaskan hilim itu artinya dhabtun nafsi inda hayjanil ghadabi. Hilim itu dhabtun nafsi, bisa mengendalikan diri, inda hayjanil ghadabi, ketika bergejolaknya marah. Nah, ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang yang demikian berarti punya sifat yang namanya hilim. Biasa orang kalau marah, nah sedang marah itu akan keluar kata-kata yang kada bagus atau bertingkah laku yang kada bagus. Nah, itu karena dia belum punya sifat hilim. Kalau sudah punya sifat hilim, marah ya marah, nah, tetapi kemarahannya itu pada sampai kepada mengeluarkan dia daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkah lakunya ataupun perkataannya. Rasulullah SAW pernah marah. Dalam beberapa hadis banyak beliau itu disebutkan bila marah sampai merah muka beliau, tetapi apa yang diucapkan beliau kada sampai kepada kata-kata yang kada bagus. Tingkah laku beliau kada sampai kepada tingkah laku yang kada bagus. Nah, itu hilim. Nah, puncaknya hilim itu
Puncaknya hilm itu tarkul intiqam inda syiddatil ghadab ma'al qudrati ala dhalik. Nah, itu puncaknya hilm. Dia tidak membalas ketika bersangatan marah itu, padahal dia mampu untuk membalas itu. Nah, itu puncaknya hilm. Orang yang hilm itu dia kadang akan membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya, walaupun dia mampu kalau ingin membalasnya. Nah, itu puncak daripada hilm. Asalnya dulu bisa mengendalikan diri kita. Nah, apabila sifat hilm itu digabungkan dengan ilmu, orangnya ada punya sifat hilm, orangnya ada punya ilmu, nah itulah sudah manusia yang sempurna. Sifat-sifat para nabi sudah ada pada dalam dirinya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Jadilah engkau di dalam dunia sebagaimana orang yang merantau, aw ka'abiri sabilin, atau seperti orang yang melewati satu perjalanan. Nah, orang yang merantau itu kalau dia membeli harta dikirimnya ke kampung halamannya. Orang bekerja di Saudi jadi TKI, yang nggak kerja Indonesia, berangkatnya ke Saudi. Nah, orang ini di Saudi itu ngarannya garib, perantau, orang asing di sana. Nah, orang asing di sana bekerja di sana, dia dapat duit sana, kirimnya ke kampungnya. Akhirnya dia kirim ke kampung, orang kampung disuruh nukar perumahan, disuruh orang kampung bangun rumah. Nah, kita dalam dunia ini disuruh Nabi incam itu. Disuruh Nabi incam itu. Kita harus mengirim dalam dunia ini ke kampung halaman kita. Nah, halaman kita di mana? Halaman kita adalah akhirat yang sebenarnya. Karena itu tempat kita yang kada bakal pindah lagi selama-lamanya. Jadi suruh kita mengirim ke sana. Nah, Anda dapat duit, kita kirim ke sana. Anda dapat rezeki, kita kirim ke sana. Bangun rumah di sana, bangun halaman kebun di sana, bangun usaha di sana. Sehingga kita senantiasa merindukan kampung halaman kita. Nah, kenapa kita di sana sudah ada rumah, sudah ada kebun, macam-macam. Sehingga kita kembali ke sana dalam keadaan senang hati. Nah, senang hati, sudah siap. Nah, kenapa kita takutan mati itu? Karena kita kada bisa apa-apa di sana. Sana bisa kabun, nasa kada bisa kabun lagi di sana. Bisa rumah jauh, kada bisa rumah di sana. Bisa kendaraan, kada ada lagi di sana. Lalu selalu takutan mati itu. Kenapa? Karena kada bakal apa-apa yang dihadapi di situ. Nah, jadi arahan Nabi itu dalam dunia ini engkau seperti orang yang merantau. Orang merantau pasti bercari di sana untuk dibawa balik ke kampung halaman. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, dan jar Nabi, anggaplah diri engkau itu ahli kubur. Karena satu saat kita pasti akan masuk ke dalam kubur itu, tinggal menunggu waktunya, pasti masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisur rizqa fi khabayal ardi. Iltamisur rizqa, carilah rezeki, fi khabayal ardi, pada tempat-tempat yang tersembunyi daripada bumi. Maksudnya adalah bercocok tanam. Bercocok tanam itu tersembunyi di bumi. Orang menanam sesuatu, menanam tumbuh-tumbuhan kan dipatak. Nah, artinya ini ya petunjuk dari Nabi
usaha yang bagus itu antara lain adalah usaha bercocok tanam. Karena bercocok tanam itu kenapa dikatakan Nabi bagus sehingga Sayyidina suruh? Karena bercocok tanam itu banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya banyak daripada berdagang. Tawakalnya lebih banyak daripada kita bekerja. Kalau kita bekerja kan sudah kelihatan sebulan itu gaji yang 4 juta misalnya. Itu kalau tidak tawakal lagi, kita kayaknya itu sudah tahu. Kita tanggal 1 dapat 4 juta, tanggal 1 dapat 4 juta. Nah, dagang pun sudah hampir kawa dihitung keuntungannya. Nah, ini keuntungannya sekian persen, sudah kawa dihitung. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, itu kada kawa kita menghitung kalau sebelum panen. Nah, sudah panen hanya kita kawa menghitung. Karena tumbuh-tumbuhan itu bisa malamnya datang penyakit, habis semua matian. Tumbuh-tumbuhan datang hama, habis semua kada kawa dipanen. Nah, jadi orang yang berusaha dengan cara bercocok tanam itu, maka tawakalnya dia kepada Allah lebih banyak, doanya kepada Allah lebih banyak. Mudahan berhasil panenku ini. Orang jadi pegawai, mudahan aku dapat gaji sebulannya. Ada mau doa kayak itu karena sudah pasti tanggal 1 dapat gaji. Nah, orang bercocok tanam itu berdoa banyak doanya. Mudahan tanamanku jangan diganggu hama, mudahan ini supaya berhasil panennya. Nah, jadi usaha yang paling banyak membutuhkan doa, usaha yang paling banyak tawakalnya, usaha bercocok tanam. Makanya Nabi suruh kita usaha itu usaha yang banyak disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iltamisur rizqa bi khabayal ardi. Carilah rezeki pada yang tersembunyi di dalam bumi. Aksarun nasi safqatan man azhaba akhiratahu bidunya ghairi. Rasulullah SAW bersabda, aksarun nas safqatan man azhaba akhiratahu bidunya ghairi. Paling rugi manusia, ujar Nabi. Paling rugi manusia itu perdagangannya. Orang yang menghilangkan akhiratnya dengan keuntungan dunia orang lain. Kita korbankan akhirat kita untuk kesenangan orang lain. Itu manusia paling rugi sudah. Lebih jelas lagi, kita langgar hukum Allah demi menyenangkan orang lain. Itu manusia paling rugi sudah. Dalam contohnya para ulama mencontohkan khadamatil ulama seperti orang-orang yang berkhadam kepada orang-orang yang besar. Ini khadam, pembantu orang-orang besar. Dia layani orang besar ini dengan layanan yang sebaik-baiknya, sehingga dia tinggalkan keparduannya, sehingga dia tinggalkan yang wajib, sehingga dia langgar hukum Allah demi melayani orang-orang besar yang dihadaminya itu. Itu paling rugi manusia. Orang yang membuang akhirat demi menyenangkan dunia orang lain. Itu kan orang-orang besar dilayani. Yang melayani ini akun kada sembahyang, asal melayani tuannya. Dia tuannya ini, walaupun itu kada sesuai hukum Allah, tetap digawinya demi menyenangkan tuannya itu. Nah, itu paling rugi manusia. Aksarun nas safqatan man azaba akhiratahu bidunya ghairi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'afwu la yazidul 'abda illa 'izza wa tawaddu'u la yaziduhu illa rif'ah. Bermula kemaafan tidak menambah akan seseorang melainkan kemuliaan. Orang yang pemaaf itu akan menjadikan dirinya mulia. Sedangkan orang yang rendah hati itu akan menambah ketinggian kedudukannya, martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya
orang yang rendah hati itu maka tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena orang yang rendah hati itu orang yang paling banyak menampung rahmat Allah. Bahasa orang itu kalau banyak dapat rahmat Allah, maka kedudukannya di sisi Allah tinggi. Nah, kalau orang itu pada banyak dapat rahmat Allah, kada akan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggikan kedudukan di sisi Allah itu banyaki mencari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sebagian ulama mengatakan seperti air. Rahmat Tuhan itu seperti air. Air itu akan terkumpul di mana air itu paling banyak, pasti di tempat yang paling rendah. Di mana air terkumpul, tempat yang paling rendah, disitulah kumpulannya air. Artinya apa? Bahwa rahmat Allah itu akan terhimpun di dalam hati siapa yang paling rendah hatinya. Nah, jadi dengan mudah rendah hati, banyak terhimpun di situ rahmat Allah, lalu kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattawadhu'u la yaziduhu illa rif'atan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasamalun min sadaqah." Rasulullah bersabda, "Mana qasamalun min sadaqatin." Tidaklah berkurang harta itu dibawa bersedekah. Karena apa? Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dan janji Allah maha benar. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Bila kamu bersedekah dengan sesuatu, Allah ganti. Bila mau berkurang, Allah mengatakan, bila kamu bersedekah, ku ganti. Kada mau berkurang. Yang kedua lagi, ada malaikat di Baitul Maqdis sana, setiap hari tugasnya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Nah, malaikat di Baitul Maqdis tiap hari berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang bersedekah itu. Nah, jadi bersedekah itu kada mengurangi harta. Artinya kalau duit kita 10.000, kita bawa bersedekah, tetap akan 10.000, bisa lebih pada 10.000 kena. Jadi para ulama menjelaskan hadis ini, satu, sedekah itu kada mengurangi harta. Begitu kita bersedekah, yang kuntan dibayar Allah berkahnya. Duit ini 10.000, misalnya punya berkah 10. Begitu kita sedekah, jadi 9.000 lagi duitnya. Berkahnya ditambah oleh Allah, tetap jadi 10, bisa lebih 10. Nah, ini di belakang waktu, fisiknya diganti oleh Allah pulang. Nah, 1.000 itu bisa diganti Allah, 1.000 bisa lebih. Jadi kada akan mengurangi sedekah itu. Nah, kalau kita bersedekah ternyata kada ada ganti. Bersedekah hari ini 10.000, sebulan 2 bulan kada ada gantinya. Bersedekah hari ini 1.000.000, mestinya ada ganti 1.000.000 tuh. Nah, itu penyebabnya mungkin sedekah kita itu ada masalah. Mungkin sedekah kita ini riya karena Allah. Kalau kita bersedekah karena Allah, kan dia mengganti Allah. Itu yang cari ganti lawan yang memberi itu siapa orangnya, yang meriakan. Nah, kita bersedekah tujuan kita supaya dipuji orang. Allah ada mengganti. Kenapa? Karena Allah. Nah, kita minta ganti, Tuhan ambil gantian kepada siapa, nah itu meriak itu orangnya. Nah, itu penyebabnya kenapa sedekah itu kada terganti. Karena kita bersedekah itu kada karena Allah. Kalau kita bersedekah ini menjunjung perintah Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Nah, itu masalahnya.
Atau sedekah kita ini dari duit yang kada halal. Dan duit yang kada halal kita sedekahkan, kada mau terganti. Kita sedekahkan yang kada halal ini, kada mau terganti duitnya. Kenapa? Karena syaratnya sedekah itu mesti daripada harta kita yang halal dan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duitnya halal, kita karena Allah sangat yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dengan gantian yang berlipat ganda. Jadi kada ragu lagi sabda Nabi, man naqasa malun min sadaqah, tidak kurang harta itu daripada sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'i'ul ma'ruf, bermula perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, silaturrahim, menyambung tali keluarga, mu'igasatul malhub, menolong orang yang dalam keadaan sengsara, kafalatul aramil wal aitam, menanggung perempuan-perempuan janda dan anak yatim, imatatul azabit tarik, membuangi gangguan yang ada di jalan. Misalnya di jalannya ada duri, ada paku, ada kerikil yang membuat orang bisa terabah, bisa terganggu, kita sisihkan. Termasuk sana'iul ma'ruf. Perbuatan-perbuatan baik itu taqi masari as-su, menjaga seseorang daripada mitatas su, daripada mati jahat. Mati jahat. Mati jahat itu kayak apa contohnya? Seperti mati dalam waktu maksiat. Rahatan maksiat mati, nah, itu mati jahat. Ya. Rahatan iman lagi turun, mati, nah itu mati jahat. Nah, orang yang suka berbuat ma'ruf itu dijaga Tuhan daripada mati jahat. Mitatassu masari assu, arti sana'i'ul ma'ruf taqi masari assu. Perbuatan baik itu mencegah akan kematian yang jahat. Wasilatur rahim tazidu fil umur. Silaturrahim itu menyambung tali keluarga itu menambahi umur seseorang. Para ulama menjelaskan maksudnya menambahi umur itu, ada yang mengatakan berkahnya. Sehingga orang ini umur misalnya 40 tahun, cuma kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sama orang umur 80 tahun. Nah, itu berkahnya. Ada orang umur 60 tahun, cuma kalau dihitung karya-karyanya, kebaikannya itu orang, ini orang umur 200 tahun maka angka itu kau beramal. Tapi ini umur 60 aja. Nah, itu artinya berkah umur. Ada pendapat ulama yang lain lagi, memang ditambahi umur. Kalau di Lauhil Mahfuz itu tertulis umurnya 40 tahun, habis. Karena ini silaturrahim, ditambah jadi 45. Itu bisa terjadi. Ya Allah ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus sesuatu yang dikehendaki dari Lauhil Mahfuz, bisa menetapkan. Yang kada bisa dirubah itu yang ada dalam ilmu Allah. Itu kada bisa dirubah. Kalau dalam ilmu Allah kita ini sudah umur 60, ya Anda akan berubah dengan perbuatan apapun dalam ilmu Allah. Kalau dalam Lauhil Mahfuz, Allah berfirman, ya Allah, Allah bisa menghapus, bisa diganti Tuhan, bisa diganti oleh Tuhan. Yang menang bisa kalah, yang kalah bisa menang dalam Lauhil Mahfuz.
Tapi dalam ilmu Allah itu pada bisa dirubah. Makanya ada istilah la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa menolak akan takdir melainkan doa. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang mana? Takdir dalam lauhil mahfuz. Itu tadi ditetapkan oleh Tuhan ini. Itu bisa dirubah, bisa dihapus, ganti oleh Allah. Makanya ada doa, Allahumma in kunta katabtana indaka, ya Allah jika engkau tulis kami syakian, celaka, atau mahruman, tertegah dari kebaikan, atau fakran, kepakiran, pamhullah, hapuskan ya Allah, wa asbitna, tetapkan kami bi ummil kitab, dalam lauhil mahfuz itu yang asalnya syakian, celaka, sa'idan, beruntung. Yang asalnya mahruman, dicegah dari kebaikan, muwaffaq lil khairat, diberi taufik untuk berbuat baik. Yang asalnya fakran, fakir, hapus, ganti lawan ghina, kaya. Itu bisa dirubah. Doa bisa merubah itu. Nggak ada bisa dirubah itu yang di dalam ilmillah, dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, silaturahim, sedekah itu bisa menambah umur dari yang tertulis di lauhil mahfuz itu. Jadi ada dua pendapat ulama mengenai pengertian bertambah umur itu. Bisa memang umurnya bertambah, bisa juga barakahnya bertambah. Imam Asyuyuti rahimahullah, beliau mengarang kitab lebih dari 600 judul, mengarang kitab 600 judul. Satu judul itu ada yang puluhan jilid. Ad-Durrul Mansur berapa jilid, Al-Hawidil Fatawa berapa jilid, Sidin Karab. Padahal umur Sidin cuma 60, sekitar 60-an umur Sidin. Nah, kalau dihitung-hitung umur 60-an itu apabila lagi kau mengajar, apabila belajar, mengarang kitab sampai 600 lebih judulnya. Nah, dihitung per hari berapa ratus halaman yang Sidin karang. Kayak apa Sidin makan, kayak apa Sidin berkumpul anak lawan bini, mana Sidin mengajar dengan murid-muridnya. Tapi kenyataannya umur sedemikian bisa mengarang kitab sekian banyak judulnya. Nah, itu barakah umur. Barakah umurnya sekian, tapi karya kebaikannya ada kalau dihitung dengan umur sepanjang itu. Nah, itu barakah umur itu. Imam Nawawi rahimahullah umur 40 tahunan, tapi karangan beliau kadang akan bisa dicapai oleh orang yang umur 100 tahun daripada banyaknya karangan-karangan kitab-kitab yang beliau karang. Itu orang yang punya barakah umur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka waqiyatan kawaqiyatil walid. Allahumma inni as'aluka waqiyah kawaqiyatil walid. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau pemeliharaan seperti pemeliharaan anak kecil. Nah, anak kecil kayak apa orang tuanya menjaga, hendak menjapai ini karena orangnya tahu ini menjapai lading ini bahaya, jauhkan lading. Anak kecil ini kalau nyampe jalan kena sini bisa gugur, dijaga jangan sampai ke sini jalannya. Jadi kita minta kepada Allah agar kita ini dipelihara oleh Allah sebagaimana orang tua melihara anak yang kecil itu. Nah, minta pemeliharaan kepada Allah seperti dipeliharanya anak yang kecil, walid.